Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurwafiah, mahasiswa pasca sarjana IAIN Bone, Prodi Pendidikan Agama Islam. Dalam video ini, saya akan membahas tentang metode menjaga psikologi kejiwaan. Baiklah, saya akan membahas latar belakang kesehatan mental. Menurut WHO, kesehatan mental adalah kemampuan individu untuk merealisasikan potensi diri, mengatasi tekanan hidup, bekerja secara produktif, dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Kesehatan mental bukan sekedar ketiadaan gangguan jiwa, melainkan kondisi sejahtera secara menyeluruh. Data Riskesdas menunjukkan jutaan penduduk Indonesia mengalami gangguan mental emosional dengan relevansi dengan terus meningkat di berbagai kelompok usia, terutama remaja dan dewasa muda. Kesehatan mental bersifat multidimensi, mencakup aspek yang pertama yaitu biologis, yaitu faktor genetik dan kondisi fisik. Yang kedua adalah psikologis, yaitu emosi, pikiran, dan perilaku. Yang ketiga adalah sosial, yaitu hubungan dan lingkungan. Yang keempat spiritual, yaitu makna hidup dan nilai keyakinan. Tantangan kesehatan masa kini, tekanan modern yang kompleks seperti beban akademik, tantangan ekonomi, digitalisasi, dan dampak pasca COVID-19 memperburuk kondisi kesehatan mental masyarakat. Remaja dan mahasiswa sangat rentan terhadap stres dan kecemasan akibat meningkatnya tuntutan sosial, akademik, dan tekanan dunia digital. Gambaran umum metode. Yang pertama yaitu edukasi dan promosi kesehatan mental. Yang kedua, strategi coping menghadapi stres. Yang ketiga, mindfulness dan pengelolaan emosi. Yang keempat, journaling sebagai cara mengenal diri. 5. Peran teknologi digital dalam kesehatan mental. Yang keenam, religiusitas dan spiritualitas. Selanjutnya, yang ketujuh yaitu dukungan sosial dan lingkungan seperti keluarga, teman, sekolah, dan tempat kerja berperan penting dalam menjaga kesehatan mental individu. Yang kedelapan yaitu pendekatan menyeluruh dan profesional, integrasi aspek biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Dan hal ini, bantuan profesional ini diperlukan bila masalah memburuk. Jadi, kombinasi semua metode ini secara holistik dan personal adalah kunci utama menjaga kesehatan psikologi kejiwaan secara berkelanjutan. Edukasi dan promosi kesehatan mental. Memahami dasar-dasar kesehatan mental dan manajemen stres, kegiatan seperti ceramah, diskusi kelompok, dan latihan praktis sederhana seperti mengurangi stigma terhadap gangguan mental dan pengenalan dini masalah kesehatan mental. Selanjutnya, strategi coping dalam menghadapi stres. Yang pertama yaitu metode efektif. Manajemen waktu, memecahkan tugas menjadi langkah kecil, konsultasi dengan orang lain, journaling, dan mindfulness untuk mengurangi beban pikiran. Yang kedua yaitu doa, refleksi diri, berbicara dengan orang terdekat. Ini membantu menenangkan pikiran dan memberikan perspektif baru dalam menghadapi tekanan hidup sehari-hari. Yang ketiga yaitu hindari metode tidak efektif seperti prokrastinasi dan penghindaran. Pilih cara yang sehat dan tepat sesuai dengan kebutuhan agar kesehatan mental tetap terjaga. Mindfulness dan pengelolaan emosi, di mana mindfulness di sini yaitu kesadaran penuh terhadap pikiran, perasaan, kondisi diri tanpa memberikan penilaian. Praktik ini membantu seseorang hadir sepenuhnya di momen saat ini. Jadi bentuk sederhana mindfulness ini yang pertama yaitu pernapasan tenang dan terfokus. Yang kedua, mediasi singkat 5-10 menit sehari. Selanjutnya itu observasi pikiran tanpa bereaksi berlebihan. Adapun manfaat utamanya yaitu mengurangi stres dan kecemasan,
Selanjutnya yaitu menstabilkan emosi yang berlebihan, mencegah reaksi impulsif, dan meningkatkan konsentrasi dan kejernihan pikiran. Praktik rutin mindfulness ini terbukti memperkuat ketahanan mental dan membantu individu menghadapi tekanan kehidupan sehari-hari dengan lebih bijaksana. Journaling sebagai cara mengenal diri. Journaling di sini yaitu praktik menulis pengalaman, pikiran, dan perasaan secara pribadi dan jujur. Jadi kegiatan ini membantu seseorang melepaskan emosi yang sulit dan mendapatkan pemahaman yang lebih tenang tentang diri sendiri. Jadi journaling ini bersifat privat dan bebas dari penilaian orang lain, sehingga jauh lebih sehat dibandingkan mengungkapkan perasaan di media sosial yang rentan terhadap respon negatif. Dengan menulis secara rutin, seseorang dapat mengenali pola pikir, mengelola stres, dan membangun kesadaran diri yang lebih mendalam. Jadi journaling ini menjadi jembatan antara emosi dan pemahaman diri yang lebih baik. Peran teknologi digital dalam kesehatan mental. Aplikasi kesehatan mental, konseling online, alat manajemen waktu, dan platform mindfulness memudahkan akses informasi serta dukungan psikologis kapan saja dan di mana saja. Teknologi tidak dapat menggantikan psikolog, tenaga kesehatan, keluarga, atau teman. Jadi harus digunakan dengan bijak agar terhindar dari kecanduan, isolasi sosial, dan pelanggaran data. Religiusitas dan spiritual, di mana yang pertama, praktik spiritual seperti sholat, zikir, membaca Al-Quran, dan refleksi diri memberikan ketenangan batin dan kedamaian jiwa dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, religiusitas memberikan harapan, makna hidup, dan kedekatan dengan Tuhan, sehingga membantu individu menghadapi tekanan dan tantangan hidup dengan lebih tabah. Yang ketiga, gangguan mental bukan tanda lemahnya iman. Jadi pendekatan religius dan spiritual ini bersifat melengkapi bantuan profesional, bukan menggantikannya. Dukungan sosial dan lingkungan. Jadi, tanpa dukungan sosial, individu terisolasi, mudah stres dan cemas. Tidak ada tempat berbagi beban, rentan mengalami gangguan mental, dan merasa sendiri dalam menghadapi masalah. Tapi dengan dukungan sosial, didukung seperti keluarga, teman, dan lingkungan kerja atau sekolah, ada layanan konseling, budaya diskusi terbuka, tanpa penghakiman. Kesehatan mental ini memberikan tanggung jawab bersama. Pendekatan menyeluruh dan profesional. Menjaga kesehatan mental ini tidak cukup hanya dengan satu metode saja. Jadi diperlukan pendekatan yang menyeluruh dan terintegrasi, mencakup dari aspek psikologis, biologis, sosial, dan spiritual secara bersamaan. Jadi aspek biologis itu seperti pola tidur, nutrisi, olahraga teratur. Sedangkan aspek psikologis seperti coping strategis, mindfulness, atau jurnalis. Selanjutnya itu aspek sosial seperti dukungan keluarga, teman, dan lingkungan kerja. Sedangkan aspek spiritual itu seperti ibadah, zikir, refleksi diri. Jadi setiap individu itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga pendekatan ini harus disesuaikan dengan secara personal. Jika masalah semakin memburuk, bantuan profesional seperti psikolog atau psikiater ini sangat dianjurkan. Integrasi semua aspek ini membentuk model psikososial atau spiritual yang ideal untuk kesehatan jiwa yang optimal. Temuan terbaru, di mana teknologi ini sebagai pelengkap, jadi bukan pengganti hubungan antar manusia. Jadi AI ini dapat berperan sebagai pendamping percakapan awal dan dukungan awal, namun tidak dapat menggantikan empati manusia yang sesungguhnya.
Tekanan psikologis yang dirasakan dapat memotivasi seseorang untuk mencari bantuan profesional secara lebih aktif. Dan juga kebiasaan berpikir kritis terhadap diri sendiri berkaitan dengan risiko menyakiti diri, seperti pencegahan melalui pola pikir yang lebih sehat. Ini sangat penting. Jadi kombinasi metode sederhana seperti doa, refleksi, dan percakapan ini dengan alat digital seperti timer, aplikasi, atau mindfulness ini terbukti efektif dalam menjaga kesehatan mental secara holistik. Jadi kesimpulannya, kesehatan mental ini memerlukan pendekatan komprehensif dan personal. Jadi model biopsikososial spiritual adalah kerangka ideal yang menyeluruh. Pencegahan dini dengan dukungan tepat sangat krusial untuk kesejahteraan jiwa. Teknologi adalah alat bantu, bukan pengganti dukungan sosial nyata. Jadi saya ulangi, teknologi di sini adalah alat bantu, bukan pengganti dukungan manusia nyata. Mungkin itu saja materi yang saya sampaikan dalam video ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.